Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting untuk diketahui, benar-benar kabar besar yang tidak boleh Anda lewatkan, terutama bagi para pensiunan Asabri, Taspen TNI Polri, dan seluruh pegawai negeri sipil yang sedang menantikan kejelasan soal rapel dan kenaikan gaji 2025. Dalam konferensi pers APBN yang baru saja digelar, Purbaya akhirnya buka suara, dan saya tidak berlebihan kalau bilang pengumuman ini benar-benar mengejutkan, karena jauh lebih detail dan lebih cepat dari yang semua orang perkirakan. Beliau mengumumkan informasi yang selama ini tunggu oleh jutaan pensiunan di Indonesia. Tunggu dulu dan percayalah, informasi yang akan saya sampaikan ini bisa membuat Anda bernafas lega. Hari ini Anda akhirnya bisa mengetahui kapan uang rapel Anda benar-benar cair, berapa kisaran nominal yang akan Anda terima, dan siapa saja yang akan menerima pembayaran lebih awal. Banyak pensiunan yang sudah hampir putus asa karena tidak jelasnya jadwal pencairan, tetapi di hari ini semuanya berubah. Purbaya tidak hanya membocorkan jadwal pencairan, tetapi juga mekanisme lengkap, persyaratan teknis, serta update terbaru yang jujur saja bikin banyak orang kaget karena ternyata prosesnya jauh lebih maju dari yang diprediksi para analis ekonomi. Makanya kalau Anda seorang pensiunan atau punya keluarga yang sedang merencanakan pensiun dalam waktu dekat, jangan skip 1 detik pun dari video ini, karena di sini saya akan jelaskan secara runtut, dari awal sampai akhir, tanpa putar-putar, tanpa basa-basi. Semua informasi yang saya sampaikan bersumber langsung dari konferensi resmi dan pernyataan pejabat yang berwenang, bukan rumor, bukan hoax. Semuanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda lakukan satu hal kecil, tapi sangat penting, tekan tombol like, karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak pensiunan yang membutuhkan informasi resmi. Seperti ini, sebarkan juga ke saudara, tetangga atau teman Anda yang belum tahu informasi penting ini. Dengan bantuan like Anda, algoritma YouTube bisa menyebarkan video ini lebih luas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru, karena saya mendapat informasi bahwa akan ada pengumuman tambahan yang kemungkinan besar turun minggu ini atau awal minggu depan. Kalau tidak subscribe, Anda bisa ketinggalan informasi krusial yang mungkin mempengaruhi proses pencairan rapel Anda. Siap, mari kita mulai pembahasan lengkapnya dari awal hingga tuntas. Baik, kita lanjutkan pembahasannya dengan detail yang lebih mendalam setelah Purbaya menyampaikan pernyataan resminya dalam konferensi APBN yang dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media nasional. Suasana di ruangan langsung berubah drastis. Banyak wartawan yang sebelumnya duduk diam saja, langsung mulai mencatat, mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan melontarkan berbagai pertanyaan kritis. Kenapa? Karena informasi yang dibocorkan Purbaya tidak hanya sebatas rapel akan cair, seperti pernyataan standar yang biasa kita dengar. Setiap tahun kali ini berbeda. Purbaya memberikan gambaran yang sangat jelas dan sangat spesifik tentang mekanisme penentuan waktu pencairan, bagaimana struktur kenaikan gaji akan mulai dihitung, sejak awal Januari 2020, siapa yang masuk prioritas pertama, dan bagaimana sistem distribusi akan dijalankan untuk menghindari kesalahan seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini penting sekali untuk dipahami karena selama ini, dan saya yakin Anda semua merasakannya, para pensiunan sering menerima informasi yang simpang siur, entah itu dari media sosial, grup WhatsApp keluarga, atau rumor yang tidak jelas sumbernya. Ada yang bilang rapel cair Desember, ada yang bilang Januari, ada yang bilang malah mundur ke Maret. Akibatnya para pensiunan jadi bingung, cemas, dan tidak bisa merencanakan keuangan mereka dengan baik. Namun kali ini Purbaya mengeluarkan pernyataan yang langsung tegas, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penjelasannya yang berlangsung hampir 45 menit, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan hampir seluruh proses penganggaran terkait pembayaran rapel pensiun 2025. Apa artinya? Ini artinya dana sudah disiapkan di pos APBN. Uangnya sudah ada, sudah dialokasikan, sudah dicatat dalam sistem keuangan negara, tinggal tahapan, distribusi dan jadwal yang sedang dirapikan bersama Taspen Asabri PTI, Taspen dan Kementerian Keuangan. Ini bukan kabar kecil. Teman-teman banyak yang mengira bahwa proses ini masih jauh dari final, masih dalam tahap pembahasan, masih bisa berubah, tetapi kenyataannya, berdasarkan pemaparan Purba yang sangat detail, pemerintah tampaknya memang mempercepat timeline karena mempertimbangkan stabilitas keuangan dan perencanaan, pensiunan yang cukup tertekan,
Dalam beberapa bulan terakhir, Purwabaya bahkan menyebut dengan nada yang cukup emosional bahwa pemerintah tidak ingin ada keterlambatan sedikit pun karena pembayaran ini menyangkut hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara. Beliau mengatakan, dan saya kutip kurang lebih seperti ini, mereka sudah memberikan pengabdian terbaiknya untuk Indonesia. Sekarang giliran negara yang harus memastikan kesejahteraan mereka di masa pensiun. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para wartawan yang hadir, dan saya pribadi merasa sangat tersentuh mendengar komitmen pemerintah yang sepertinya kali ini benar-benar serius. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana mekanisme pencairan akan dilakukan. Dan siapa yang akan menerima lebih dulu? Menurut penjelasan Purbaya yang sangat rinci, pencairan rapel akan diberikan berdasarkan skema prioritas. Skema ini dibuat dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu agar pembayaran tidak menumpuk dalam satu waktu yang bisa menyebabkan sistem perbankan serta sistem taspen atau asabri tersendat atau bahkan error. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi kalau sistem overload, transaksi gagal, uang tidak masuk, call center tidak bisa dihubungi. Untuk menghindari skenario seperti itu, pemerintah membagi pencairan dalam beberapa gelombang. Jadi begini urutannya, kelompok pensiunan tertentu, terutama mereka yang menerima nominal pensiun kecil, atau pensiun dalam kategori rentan secara ekonomi, akan mendapat antrian awal. Ini masuk akal, karena kelompok ini biasanya paling membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Kategori rentan ini mencakup pensiunan yang berada di golongan rendah, pensiunan yang tinggal di daerah terpencil atau daerah dengan biaya hidup tinggi, pensiunan yang memiliki banyak tanggungan, atau pensiunan yang kondisi kesehatannya memerlukan biaya medis rutin. Sementara pensiunan dengan golongan lebih tinggi, yang biasanya nominalnya sudah cukup besar, tetap akan menerima haknya secara penuh, tanpa pengurangan satupun. Hanya saja prosesnya dibagi dalam gelombang kedua atau ketiga, dengan jarak di waktu yang tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1-2 minggu. Pencairan bertahap ini juga menjawab pertanyaan yang sering muncul di grup-grup WhatsApp pensiunan, yaitu mengapa ada sebagian orang yang sudah menerima rapel lebih dulu. Ternyata ini memang sistem yang dirancang dengan pertimbangan teknis dan keadilan sosial. Purbaya juga menjelaskan bahwa sistem prioritas ini bukan berarti ada diskriminasi atau ada yang diperlakukan tidak adil. Semua pensiunan akan menerima haknya sesuai perhitungan yang sama, yang beda hanya timing atau waktu pencairannya saja. Hal menarik lainnya yang dijelaskan dalam konferensi tersebut adalah besaran kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2025, dan ini juga kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Purbaya mengkonfirmasi bahwa kenaikan tersebut sudah disetujui pada tingkat perencanaan APBN, tinggal masalah politik dan keputusan anggaran yang mengikat. Secara hukum, pemerintah tinggal mengumumkan nominal finalnya dalam beberapa minggu ke depan. Sebelumnya, banyak analis ekonomi dan pengamat kebijakan fiskal memperkirakan bahwa angka kenaikan tahun ini tidak akan signifikan, mungkin hanya sekitar 5-7%, mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi yang cukup tinggi. Namun Purbaya memberikan sinyal yang sangat positif. Beliau menyatakan bahwa pemerintah ingin memberikan ruang lebih besar bagi para pensiunan agar daya beli mereka tetap terjaga di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dalam setahun terakhir. Purbaya bahkan menyinggung secara spesifik tentang perubahan kondisi ekonomi yang cukup berat, terutama karena inflasi pada komponen kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging yang naik tajam dari perkiraan awal tahun. Ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa pemerintah menilai bahwa kenaikan gaji pensiunan wajib disesuaikan agar tetap realistis dan sesuai dengan daya beli di harga pasar. Saat ini tidak mungkin kalau gaji pensiun naik hanya 5%, tapi harga kebutuhan pokok naik 15%. Itu sama saja dengan penurunan kesejahteraan secara real meskipun belum ada angka pasti yang diumumkan. Dari nada bicara Purba dan beberapa petunjuk yang beliau berikan, kemungkinan besar